Shalom. Dikatakan ya Tuhan punya mula kebesaran. Kalau hari-hari ini itu lebih terasa ya toh? Ya. Kenapa? Saudara tahu dunia ini, umat di dunia ini sering diberi peringatan, tetapi dengan mudah menyatakan, itu bagi sana, bagi sini. Contoh, ketika ada tsunami, yang terkena yang mana? Ya, orang Acehnya itu, orang Indonesia, orang Thailand, orang India, Eropa kan gak ada yang menderita cuman. Ketika ada gempa bumi, yang mana? Ya daerah itu di mana titik epicentrum ada. Ya toh? Gerakan dikirim ke Palu, ya kan? Ke NTB, segalanya gitu. Ketika epicentrumnya di sana. Tapi saudaraku, saat ini nggak ada lagi yang bilang epicentrumnya di Wuhan, iya toh? Epicentrumnya di mana? Di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu saya bicara sama teman di Peru. Itu mengerikan. Di sana bukan ada PSBB, tapi benar-benar lockdown. Lockdown, tutup habis. Gak bisa kemana-mana. Gak ada cerita. Terus kemudian saya menanya juga di Uganda, di Kenya, di Malawi, di Afrika nih, ya, Tanzania. Kita pikir apa benar sampai ke sana toh? Kalau epicentrumnya di Wuhan, kok bisa sampai ke Afrika? Di ujung sana. Penerbangan ke sana juga nggak banyak kali kan? Satu-satunya yang datang ke situ. Tapi kengerian ada di mana-mana. Dia bilang, Daniel, mulai Sabtu kemarin kami lockdown selama 1 bulan. Jadi semua hari ini pemerintah menyuruh dibayar gaji semua karena 1 bulan tidak ada buka. Berarti Indonesia ini masih enak lah ya. Terus gimana? Gak boleh keluar. Saudara, ini keadaan tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Ketika Tuhan turun tangan minta tempat, tak ada yang bisa menggeser. Jadi kalau kita kalau kita nyatakan sekarang pujian, ya Tuhan punya mula kebesaran. Siapa yang mau menyaingi dia lagi hari ini? Siapa? Muncullah pengertian ini dibuat, minta maaf saudaraku. Ya, kalau Tuhan mengizinkan, dia punya maksud. Orang bukan datang menyembah dia, tapi cari-cari alasan yang lain. Tapi pada hari ini saudaraku, biarlah oleh karena kemurahan Tuhan kita mengerti hati Tuhan. Ada amin? Demikianlah saudara-saudaraku yang ibadah di rumah, mau di tempat ini boleh memahami dengan benar. Karena ini masanya Tuhan memurnikan gerejanya. Memurnikan orang percaya. Kita akan baca di dalam Yudas. Kitab Yudas. Yudas pasal yang pertama, dia cuma satu pasal. Ayat 17 sampai dengan ayat ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dan jangan merampas dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Makanya kalau kita nyanyikan, bagimulah kebesaran. Saudara, saya akan menyampaikan eksposisi dari ayat-ayat ini, artinya mengungkapkan ayat demi ayat. Tapi saudaraku, kita teliti, kita pelajari dulu, kita ketahui dulu, Yudas ini siapa? Ini bukan Yudas Iskariot, juga bukan Yudas murid Yesus yang satu lagi. Di sini di ayat awal dikatakan bahwa Yudas hamba Tuhan saudaranya Yakobus. Saudaranya Yakobus. Tapi yang dimaksud di sini pasti bukan Yakobus saudaranya Yohanes. Karena Yohanes lebih terkenal dari Yakobus. Kalau dia saudaranya Yohanes juga, pasti dia bilang saudara Yohanes dan Yakobus. Ketika diselidiki umur penulisannya, ini ditulis pada masa Yakobus yang saudaranya Yohanes itu sudah tiada. Jadi ini masa-masa sesudah Yesus mati dan bangkit. Dan scholar, artinya para ahli, memandang ini Yakobus adalah saudara Yesus. Maksudnya Yudas, Yakobus, berdua ini saudaranya Yesus. Saudaraku, tetapi di sini dia nggak berani bilang aku saudaranya Yesus. Karena begini, biasa waktu Yesus hidup, saudara-saudaranya kan mencemooh juga kan. Alah, abangku ini ada aneh-anehnya abangku, ada gila-gilanya. Karena yang tahu benar Yesus itu cuman mamanya, ya, Maria. Cuman Maria, karena malaikat bicara itu sama Maria, siapa anak yang akan dilahirkannya. Kalau sama bapaknya yang ngasih tahu aja, jagai jangan kau malu gitu kan. Tapi siapa sesungguhnya Yesus, mamanya yang tahu. Saudaranya nganggap, abangku ini agak aneh ini, gitu. Tetapi ketika dia melihat Yesus di kayu salib mati dan kemudian bangkit, saudara-saudara Yesus terdiam. Saat itu mereka tak berani bilang ini saudaraku, tapi mereka bilang this is my God, this is my Lord, ini Tuhanku dan ini Allahku. Makanya dalam salamnya terakhir dia katakan apa saudaraku, enak bacanya nih salamnya yang terakhir ini. Bagi Dia, nggak dia bilang bagi abangku, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, nggak dia bilang oleh abangku, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum
dan segala abad sampai sekarang. Saudara, kalau saudaranya saja mengakui seperti itu, mungkin saat ini banyak orang-orang yang memandang, alah, siapalah Yesus? Dia juga biasa aja ya, manusia, cuman lebih baik begini, sama kayak dia dulu. Tapi ketika melihat dia mati dan bangkit, saudaraku, minggu lalu gereja Tuhan mengingat akan Paskah, kematian dan kebangkitan. Benar enggak ada satu perubahan setelah itu, saudaraku? Sementara Yudas mengalami perubahan yang besar dalam memandang Yesus. Saudara, makanya dia bukan iseng loh ngomong tentang pengejek-pengejek. Mari kita lihat. Pesannya. Dia menyadari ada abang-abang yang lebih dulu, yaitu namanya rasul-rasul. Kalau di sini nampak bahwa dia berbicara seterita rasul-rasul. Toh. Ingatkan apa, saudara-saudaraku, ingatlah akan apa yang dulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Artinya dia memesankan ini sesudah masa rasul-rasul itu. Ya, ini yang diingat. Bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka. Saudara, pengejek-pengejek, ya, artinya orang yang mengejek Tuhan. Mengejek artinya menyangkali, mempermalukan, merendah-rendahkan. Seakan-akan Tuhan itu ya Tuhan, ya pencipta lah. Mungkin dia mengatakan ya pencipta, tetapi urusan dunia adalah urusan kami, ya. Kalau aku sekarang kaya karena aku berusaha dan karena aku hebat, nggak berlaku suatu perkataan. Sebab berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kalau itu diolok sama para pengejek. Atau dalam orang yang katanya orang percaya juga mengatakan seperti begitu. Yang penting itu kerja keras, kawan, ya. Yang penting itu kerja sungguh-sungguh. Di situ ada hasilnya. Bukan begini. Yang penting percaya sungguh. Tapi dipelesetkan lagi. Emangnya hanya percaya-percaya bisa? Namanya percaya. Iman itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ingat itu. Kalau hanya ngomong, kan yang penting bukan, yang benar bukan ini. Yang penting ngomong percaya, bukan. Yang penting beriman. Karena iman artinya percaya, mengakui, dan bertindak. Tapi cemooh-cemooh, pengejek-pengejek itu menggeser kebenaran demi kebenaran untuk kepentingan dirinya, supaya populer, supaya dipuji. Saya mau tanya sama saudara, adakah pengejek-pengejek itu sudah kelihatan sekarang? Adakah sekarang sudah tampil orang yang merasa hebat? Orang yang mengatakan saya terkenal. Ya sudahlah, Tuhan nantilah itu. Bahkan diagung-agungkan karena kehebatannya, sehingga Tuhan tidak punya tempat bergeser. Sekarang mana? Mana sekarang? Kalau pengejek itu ada, itu tandanya apa yang terjadi? Ayat ini mengatakan sudah menjelang akhir zaman. Bukan akhir zaman ya, menjelang. Jadi masih ada masa. Dan masa ini adalah masa teguran, masa persiapan. Kalau gereja tidak mengerti, kamu akan terseret dengan keadaan. Tapi Tuhan baik ya, sebelum akhir zaman, Dia beri warning signal yang membuat setiap mulut terkatup. Setiap pengejek
Dulu gereja diusir, dibakar oleh siapa? Pengejek. Gak usah diceritakan siapa. Ya toh? Dulu hamba Tuhan direndahkan oleh orang-orang terkenal pengejek. Tapi sayangnya hamba Tuhan ini sekarang pada kemana? Bangkitlah kau hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku. Saatnya sekarang kita bangkit. Apa yang dimaksud? Belum selesai. Ayat demi ayat. Kita akan lihat. Ya. Ini pengejek-pengejek ini hanya tanda saja bahwa ini menjelangi akhir zaman. Tetapi, terus ayat 9 dikatakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Banyak orang Kristen termasuk sudah punya pro sana, pro sini, begini-gini. Saudara, mereka pun bagian pengejek yang membuat itu, saudaraku. Sudahlah. Saatnya sekarang. Sekarang kan setuju ya. Saya percaya semua kita setuju, saudaraku. Ini corona bisa tembus mana aja, ya kan? Ada yang bilang saya nggak pernah ketemu orang, saya begini, tapi kena juga. Udah deh, sekarang gini aja. You mau jaga kayak apa juga? Kalau bukan karena perlindungan Tuhan, tembus saudara. Tapi jangan saudara sombong dan berkata aku tidak tembus, enggak perlu. Tapi sikap imanmu harus kau tunjukkan. Bahwa karena aku hidup di dalam Tuhan, aku mengerjakan apa yang Dia mau. Janji Dia apa? Ia melindungimu. Itulah proteksimu yang utama. Yang lain-lain tambahan. Pakai masker tambahan. Harusnya begitu. Saya berani ngomong gitulah, ya. Masker itu perlu. Tapi itu tambahan, kawan. Perlindungan Tuhan yang utama. Gak setuju sama saya gak apa-apa. Tapi saya yakin di surga itu akan bicara begitu. Perlu jaga dirimu. Tapi yang pertama dan utama adalah Tuhan pelindung. Kan ini udah sering diomongin kayak gini. Tuhanlah pelindungmu. Kau buat juru selamatmu sebagai penjagamu. Saudara yang kekasih, dan ini tidak pernah bergeser sampai pada masa ini, ya. Sampai pada masa ini sesungguhnya kita, ya, kita harus hidup tertib. Begini. Jangan cobai Tuhan, maksudnya begini. Ini racun. Aku ini nggak mati minum racun, ku minum lah mati. Mati kau. Tetapi ketika ini dibuat racun, engkau minum, engkau nggak tahu, karena engkau sedang melayani Tuhan. Itu tidak membuatmu mati. Maksudnya begini, jangan juga kau bilang, mana corona, sini. Tapi ketika kau melayani Dia, kau berdoa dan kau begini, lewat itu, disitulah Tuhan melindungi kamu. Aku takut mau begini. Saudara, belum selesai. Baru ayat 19. Sabar. Ya. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, pada masa-masa menjelang akhir zaman dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya begini, kalau kau tahu ini menjelang akhir zaman, bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci. Tahu artinya iman paling suci? Iman yang berkata, aku percaya pada Tuhan. Gak usah diterusin tapi. Kata tapi ada ketidaksucian.
Aku percaya Tuhan, tapi ya masa ini. No. If you believe, it means you believe. Don't add something. Seperti gini, Galatia 2 ayat 20 bilang apa? Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Jangan ditambahin. Ya tetapi sekarang kerja lagi sulit, jangan ditambahin Tuhan. Fakta memang begitu. Tetapi kalau benar-benar kita percaya, memiliki iman di dalam Dia, Dia menolong kita dalam masa sulit kita. Itu namanya iman yang tulus. Aku lakukan ini karena hanya aku percaya padamu Tuhan. Amin. Karena aku percaya. Nggak pakai tapi aku percaya. Iman yang tulus ikhlas. Itulah yang harus dibangun. Sekarang akal sehat juga nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Udah pakai perlindungan macam-macam, kena juga positif. Dari mana? Saudara namanya udara, bisa kau saring. Kau tutup, masuk juga lewat mana juga. Itu kayak roh. Tembus. Kalau enggak, kau pindah ke planet lain. Tapi yang perlu kau jaga, tetapi imanmu itu harus tulus ikhlas sama Dia, maka ada perlindungan. Ya, saya percaya saudara dan saya mengalami masa sulit sekarang. Di dunia, dengan keberadaan dunia, betul. Tetapi pada masa seperti ini, dikatakan bangunlah dirimu dengan apa? Iman yang tulus ikhlas. Dengan tulus. Iman yang paling suci. Yang tidak dikotori dengan kata tapi, ya gini, tapi imanmu yang paling suci. Aku percaya. Minggu lalu kita berjamuan. Semua kita yang percaya biasa mengadakan jemaat Tuhan ini dan perjamuan. Meyakini aku mati, aku bangkit bersama dengan Kristus. Terusin dong hidupnya setelah itu, bahwa engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya engkau sebenarnya sudah punya jaminan kehidupan yang kekal. Ikut, jalani hidup itu dengan iman yang paling suci. Iman paling suci itu yang kau katakan itu tadinya. Bahwa aku sudah diselamatkan, aku memiliki hidup yang kekal. Tapi aku takut. Nah, itu yang dibuang. Ya, itu yang dibuang. Dan dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, terkoneklah sama Roh Tuhan. Terkonek sama Dia. Ya. Karena iman kita kan sudah suci. Dikatakan di atas iman yang suci, dengarlah apa yang Roh Kudus bilang. Berdoalah. Ya, masa-masa ini sesungguhnya kita tuh berdoa. Begini loh, masih kurang saya dengar doa kita yang begini. Tuhan, kepada saudara-saudaraku biar makin murni imannya Tuhan. Ya, pada masa ini biar tambah murni imannya. Biar Tuhan sayangi mereka. Supaya kami yang percaya itu benar-benar bisa berkonek dengan Roh Kudus.
demikianlah engkau lalui kami dari Passover dari wabah ini. Ini sebenarnya doa orang percaya. Ya. Dan bagaimana kepada orang yang nggak percaya, Tuhan biarlah ketakutan, kegeraman dan kegentaran membuat mereka datang padamu. Dan mereka boleh percaya, demikianlah mereka dilalukan saat mereka percaya Tuhan. Karena itulah yang kau mau. Mereka boleh menjadi orang percaya Tuhan. Lalukanlah semua ini saat itu waktu yang terindah Tuhan. Amin. Ya. Belum. Terus dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat. Jadi begini, peliharalah dirimu demikian. Demikian itu mana? Yang tadi. Ya. Dengan membangun diri di atas iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, inilah yang harus kamu pelihara. Gaya hidup seperti ini. Inilah ibadah yang Tuhan kehendaki. Inilah yang harus kamu pelihara. Sambil menantikan kegenapan. Memang kita di dunia ini sih belum kekal hidup kita ya. Sampai hati roh kita ya kekal. Tapi setelah kita mati, baru kita secara nyata masuk dalam kekekalan. Ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ini mestinya doanya dan tunjukkan. Kayaknya mesti diterusin ya. Sekalian 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah. Ini bingung. Kalau nggak ngerti bingung. Tapi saya akan tolong. Dikatakan gini, banyak gak orang percaya yang ragu-ragu sekarang? Saya melihat banyak sekali. Saya percaya tapi udah banyak ya, udah banyak. Tapi saya minta kamu yang percaya, jangan menghakimi mereka, jangan mengolok-olok mereka, jangan mencemooh mereka. Tapi dikatakan apa? Kasihilah. Berbelas kasihanlah. Berdoalah untuk mereka. Karena mereka itu bisa saja ada di sana, di rumah, di sini, di samping kita, di mana saja. Atau mungkin diri kita sekarang muncul-muncul kayak begitu. Berbelas kasihanlah dengan imanmu itu. Ya. Tangisilah. Ya. Karena jangan muncul begini, pengejek sudah dikasih tahu, muncul pula pencemooh rohani. Janganlah, ya, jangan. Berbelas kasihan bagi mereka yang ragu-ragu, Tuhan. Kayaknya perkataan dengan perbuatan nggak sesuai, ya itu namanya ragu-ragu ya. Perkataan dengan perbuatan tidak sesuai. Tuhan kasihilah, kasihlah Tuhan. Seakan-akan kehebatanmu hanya kata-kata. Kan gitu. Seakan-akan kehebatanmu hanya sajak manis, suratan manis. Bukan satu fakta yang nyata. Kasihinilah kami. Kalau termasuk diri kita bilang gitu juga kan. Kasihanilah kami Tuhan. Ya kan? Suruh katakan berbelas kasihan. Mari kita lebih arahkan doa kita itu ke arah situ loh. Ya. Coba khusus dulu doain orang yang katanya percaya. Ya. Ya yang gak percaya memang harus didoain terus. Itu didoain. Tapi kadang-kadang kita lupa mendoain orang yang ragu-ragu nih. Ya. Orang yang percaya ini perlu didoain. Ini harus berbelas kasihan. Ya. Kalau ayat 23 supaya jangan bingung saya akan bantu saudaraku. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Ini jadi bingung. Maksudnya begini. Tunjukkanlah belas kasihan sama orang yang ragu-ragu itu.
Tapi belas kasihan bukan yang aduh kasihan aku, aduh kasihan. Bukan. Show your mercy with fear. Artinya begini, tunjukkanlah belas kasihan tapi sambil takut. Bukan takut pada orang, takut atas orang itu supaya jangan masuk dalam kegagalan. Ada hati seperti gitu. Jadi itu belas kasihan yang kayak gitu. Bukan, kasihan ya, kasihan dia. Bukan, tapi belas kasihan yang rasanya takut hilang orang ini. Paham? Belas kasihan yang di dalamnya takut hilang. Makanya dikatakan kan di atasnya itu, dengan jalan merampas mereka dari api. Kita merampas karena kita memang belas kasihan dan takut mereka masuk di situ. Itu loh maksudnya. Sambil memandang orang-orang yang biasa terhadap dosa, bahkan pencemooh-pencemooh, pengejek-pengejek tadi. Kita mengatakan gini, kan kalau pengejek gini. Sampai begini loh. Sampai rasanya, aduh. Pengejek ini bukan cuma orang atau mulutnya, sampai bajunya pun rasanya bajunya penuh dengan roh ejek. Ya. Kujauhkanlah. Loh, ini yang dimaksud kalau jelasan kata ini pada masa itu. Karena pada masa itu, ya, kosher itu kudus, itu termasuk kalau dia salah bajunya pun. Jadi ini kita harus lihat masa itu kan. Bajunya pun ada urapan dosa. Makanya benci pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Pak, sekarang bagaimana Pak? Kalau ada pencemooh bajunya dikasih sama kita, gampang. Cuci, doain. Kalau mahal apalagi kan? Cuci, doain. Supaya yakin, urapin saja. Kalau mau yakin, lebih yakin. Udah gitu jangan kau buang, pakailah. Tetapi kalau ini diajarin maksudnya begini, sampai pengaruhnya pun kau mesti tidak sukai. Jadi jangan letterlek yang kayak gini lagi ya. Nah, setelah itu dikatakan gini. Bagi dialah. Di atas semuanya setelah orang-orang memelihara dirinya dengan iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, katakan hasil selanjutnya orang tersebut yang percaya bisa berkata, bagi Tuhanlah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Nah, saudara, sampai itu keluar dari hati yang tulus. Hati dengan iman yang suci. Dia berkata bagi Tuhanlah. Jadi saudara gini ya. Karena ujungnya dengan pembenahan orang percaya, kegentaran orang sehingga orang jadi percaya. Ujungnya mereka bisa melihat Yesus dengan benar. Yudas saudaranya akhirnya melihat Yesus dengan benar. Dulunya kagak bisa kawan. Dia lihat begini. Bagi dia ayat 25 adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus ada dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tapi bukan Yesus yang dalam daging itu, tapi Yesus yang telah dibangkitkan kembali menjadi anak Allah dengan segala kekuasaannya. Mari kita yang percaya mengambil sikap yang benar. Jadi hari-hari kita saudaraku, ketika kita ibadah, kita sedang diproses supaya iman kita benar-benar
berdiri di atas iman yang paling suci. Dan doa kita mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Percaya akan perlindungan Tuhan. Jadi waktu doa, tremblingnya bukan ketakutan karena takut mati, takut hukuman, tetapi tremblingnya itu, ya, gemetarnya itu karena apa? Karena belas kasihan dan rasa takut. Mereka itu jadi nggak selamat loh. Kok kita takut warga Pekanbaru ini tetap mengeraskan hatinya dan tidak selamat. Kita takut gereja Tuhan tetap ragu-ragu. Itu mestinya. Karena semuanya harus bisa berdiri mengaku. Bagi Tuhanlah segala pujian dan hormat. Baik saudara di sini maupun di rumah. Pada hari ini. Kita semua mengaku ini menjelang akhir zaman. Belum lagi akhir zaman, tapi menjelang akhir zaman. Corona ini bukan kiamat. Bukan. Tapi warning signal, Tuhan minta tempat. Dia minta tempat supaya muncul orang-orang yang benar percaya sama dia. Dan mengakui dia. He is the Lord. He is our Savior. Loh, kalau dia penyelamat kita, bukan hanya selamatin hidup yang kekal kawan. Selamati dari musibah ini, iya enggak? Iya kan? Harusnya begitu. Tertib hidup kita. Tapi jangan biarkan kita punya iman pakai tapi. Ketika kita percaya, ya aku percaya Tuhan. Aku mau nurut sama apa yang kau mau. Sama engkau aku lebih takut dari segalanya. That is rema, itulah hikmat rema. Berjalanlah di atasnya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Kami boleh menyelam, menikmati kebenaran dan kebesaran. Kami ingin seperti penulis ini. Menjadi orang yang mengakui Engkau. Bisa berkata bagimulah kemuliaan, hormat, kebesaran sampai selama-lamanya. Bagimulah ya Tuhan, ku naikkan hormat